إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama khotib berwasiat khusus bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian pada umumnya, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita angkat sebagai tema khutbah kita, yaitu jangan malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, malas melakukan ibadah atau beramal soleh adalah sifat tercela yang akan banyak dialami oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yataqarrabuz zamanu wa yanqusul 'amalu wa yanqasuhu wa yaqsurul harju qalu wa man harju qala al-qatlu. Artinya, waktu berputar akan terasa semakin cepat, amalan kian berkurang. Artinya akan banyak orang-orang yang malas, kekikiran semakin merajalela, dan al-harju, yaitu pembunuhan, akan semakin merajalela. Maka berhati-hatilah dan waspadalah mulai saat ini dengan sifat malas, karena malas itu sangat berbahaya. Betapa ia tidak sangat berbahaya, Nabi Muhammad saja semasa hidupnya sering memohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Dan di antara zikir dan doa pagi dan sorenya Rasulullah, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan, adalah berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Artinya minta dijauhkan dari diriku kemalasan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu dari bahaya malas yang wajib kita mengingatnya, yang semoga bisa menjadi obat penghilang sifat malas, terutama malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti malas salat berjamaah di masjid, dan malas bersedekah. Ingatlah, malas itu sifatnya orang-orang munafik dan kemunifakan
dan kemunafikan adalah jalan menuju kekafiran. Dan jika seseorang dinilai kafir oleh Allah, maka ia akan kekal di dalam neraka. Dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan hari-hari orang-orang munafik di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dan karena mereka terus bermalas-malasan dan tidak mau merubahnya, yaitu bertaubat sampai sebelum datang kematian, maka di ayat ke-145 surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala terangkan nasib mereka di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ya Rabb, ya Tuhan kami, hindari kami dari sifat malas beribadah yang bisa menjerumuskan kami dalam golongan orang-orang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah agar diangkat sifat malas dalam diri ini adalah di antara hal terpenting yang tidak boleh ditinggalkan. Memeriksa niat keikhlasan dalam setiap ibadah, karena ikhlas itulah di antara syarat setiap amal akan diterima oleh Allah. Niat ikhlas itulah yang bisa menjadi sebab kelanggengan dalam beramal sehingga terhindar dari malas. Maka jangan-jangan kemalasan dalam diri ini disebabkan kita belum membenarkan keikhlasan niat dalam beramal. Dalam surah Shad ayat 82 dan 83, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka para manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu yang berniat ikhlas dalam setiap ibadahnya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luput dan hilang dari orang yang malas kebaikan yang banyak, kebaikan dunia dan akhirat, karena salat, membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, salat di masjid berjamaah, bersedekah adalah di antara praktik sifat orang-orang yang bertakwa. Dan di antara keuntungan orang-orang yang bertakwa adalah selain akan dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka adalah apa yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar-kabar gembira yang berisi janji-janji Allah dan Rasulullah juga hal yang perlu untuk selalu diingat agar dapat terhindar dari kemalasan. Salat berjamaah di masjid
lebih baik daripada solat sendiri 27 kali lipat. Di antara tanda keimanan adalah rajin berjamaah dan memakmurkan masjid. Menghadiri pengajian, terutama yang diadakan di masjid, akan menjadikan sebab semua dosa bisa diampuni dan menjadikannya orang-orang yang didoakan malaikat. Membaca Al-Quran, walaupun terjadi kesalahan tanpa disengaja, tetap akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah. Salat itu menjadi sebab terangnya alam kubur seseorang dan terangnya di alam akhirat. Kabar-kabar yang seperti itulah yang jika selalu diingat dapat juga dengan izin Allah menghindari seseorang dari sifat malas. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjauhkan dari kita sifat malas sejauh-jauhnya, menjadikan pada setiap diri kita semangat dalam beribadah dan merutinkannya hingga ajal menjemput dalam keadaan demikian, serta Allah meridai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma irfa anna al-bala'a wal bala' wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal bagya was siyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihal ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min baladil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.